Memang sih, gebrakan Pak Prabowo Subianto di 100 hari pertama itu tak lepas dari masuknya sebagai anggota BRIS. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu itu ada hal yang cukup unik sekali. Bahkan PM dari Malaysia ya, itu bahkan ingin menemui Pak Prabowo Subianto. Nah, apakah terkait dengan masuknya Indonesia dari anggota BRIS? Ya memang, apalagi ditambah dari pemberitaan di sini misalnya. Yaitu sangat berbeda sekali dengan Indonesia, India tolak Malaysia gabung di BRIS. Ini ada apa juga ya? Kenapa India menolak Malaysia, tetapi Indonesia tidak? Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan, beberapa hari Pak Prabowo dilantik langsung gaspol dan langsung masuk dalam anggota BRIS. Ini menurut saya sangat keren sekali ya. Ya kemungkinan akan melepas lah setidaknya ketergantungan lah kepada negara-negara Amerika dan kemungkinan akan terhindar dari jebakan dolar. Wah, kemungkinan seperti itu ya. Dan menurut saya ini adalah gebrakan Pak Prabowo di 100 hari pertama ya. Dan bahkan kalau kita lihat di 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bahkan mencapai tingkat kepuasan masyarakat itu 80% lebih. Nah, saya jadi curiga ya, isi pembicaraan Pak Prabowo dengan PM Malaysia itu seperti apa ya? Kalau kita lihat ini Pak Prabowo baru pulang setidaknya dari forum BRIS, tiba-tiba ada PM Malaysia yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Edi Indra mengungkap inti pembicaraan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim saat keduanya bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia. Wow, jadi Pak Prabowo itu bertemu PM Malaysia di Kuala Lumpur. Kalau kita lihat pada saat lalu PM Malaysia itu sudah datang ke Indonesia, tetapi menurut Anwar Ibrahim, Pak Prabowo sedang tidak enak badan atau lagi sakit ya. Presiden Prabowo dan PM Malaysia bertemu empat mata sambil santap siang di rumah Tangsi Kuala Lumpur. Kemudian keduanya kembali berbincang saat PM Malaysia mengantar Presiden Prabowo dalam perjalanan pulang ke bandara. Pertemuan sembari makan siang dilakukan secara tertutup sekitar 1,5 jam. Setelah itu PM Anwar mengantar Presiden Prabowo dalam satu mobil ke bandara hampir 1 jam. Perjalanan bahasan detail pembicaraan keduanya hanya beliau berdua yang tahu, kata Seskap Teddy kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta pada Kamis. Intinya kedua pemimpin ingin kedua negara semakin maju, kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo dan PM Anwar itu dua sahabat lama dikala senang dan dikala sulit, sambung Teddy. Nah, jadi sangat penasaran sekali ya dikala Pak Prabowo Subianto di gebrakan 100 hari pertamanya itu langsung masuk ke dalam keanggotaan BRIS, tetapi Malaysia malah tidak dan bahkan ditolak oleh India. Saya juga penasaran sih kira-kira penolakan India itu seperti apa dan karena apa Malaysia ditolak dan Indonesia masuk ke dalam anggota BRIS. Ini juga sangat mengherankan ya. Nah, bahkan juga ada pemberitaan dari Time News, negara Malaysia malah ditolak sementara Indonesia malah dirayu untuk gabung ke BRIS, membuat negeri jiran melongo. Nah, apa kira-kira penyebabnya ya? Saya juga jadi penasaran kenapa Indonesia malah dirayu untuk masuk dalam anggota BRIS tetapi Malaysia tidak. BRIS adalah sebuah kelompok akronim dari Rusia, Brasil, Cina, India dan Afrika Selatan yang merupakan sekelompok negara ekonomi berkembang terkemuka. Wah, berarti Indonesia sudah layak diperhitungkan ya dan masuk sebagai negara berkembang yang terkemuka, kurang lebih seperti itu ya. Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan untuk berencana masuk dengan kelompok BRIS. Namun, yang membedakan saat ini negeri jiran telah resmi mengajukan permohonan untuk bergabung di BRIS, sedangkan Indonesia hingga saat ini masih mengkaji plus minus jika bergabung dengan organisasi ini. Bagi yang belum tahu apa itu BRIS, BRIS adalah sekelompok yang dibentuk untuk memperkuat kerjasama bidang ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggota dalam kelompok itu, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang berperan penting karena dianggap mempunyai ekonomi yang terbesar. Wah, memang Indonesia menganut sistem perpolitikan bebas dan aktif ya di luar negeri. Jadi Indonesia mau bergabung kemanapun menurut saya juga akan sangat menguntungkan ya di G20, di BRIS, dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali kalau misalkan hubungan internasional juga baik, pasti juga setidaknya akan meningkatkan kerjasama lah di antara negara-negara keanggotaan tersebut.
Nah, menurut saya Pak Prabowo Subianto di 100 hari pertama bukan kaleng-kaleng ya, sudah membuat iri dari negara Malaysia, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, Malaysia itu sudah mengajukan gabung tetapi ditolak oleh Hindia ya. Simpelnya BRICS dibentuk untuk menandingi kelompok G7, namun versi negara-negara berkembang. Malaysia sangat ingin bergabung dengan anggotaan BRICS. Namun sayangnya mereka ditolak oleh salah satu negara anggota BRICS itu sendiri, yaitu dari India. Memang tidak ada pernyataan yang vulgar secara tegas menolak Malaysia untuk bergabung dengan BRICS. Namun, pemerintah Modi mengatakan mereka sedang menghentikan sementara penerimaan negara-negara keanggotaan baru termasuk Malaysia dalam 5 tahun ke depan. Wow, jadi Malaysia dalam 5 tahun ke depan tidak bisa ya masuk menjadi keanggotaan dari BRICS ya. Selain itu, India juga ingin menetapkan seperangkat aturan atau kebijakan yang jelas dalam 5 tahun ke depan dan tidak secara babi buta menerima anggota-anggota baru. Sedangkan di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan, BRICS justru telah resmi menerima 6 anggota baru, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia, dan Indonesia tentunya ya. Ini sangat keren sekali ya. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Bang Nalar ya, benar banget ini pernyataan Bu Kony, pemerintah Prabowo harusnya lebih fokus kepada isu-isu besar seperti BRICS, dan juga sepatutnya pemerintahan Prabowo menunjukkan kepada dunia sangat menjunjung tinggi demokrasi, bukan malah membegal demokrasi. Nah, artinya, wah, setelah Pak Prabowo masuk dalam keanggotaan BRICS, tiba-tiba pada beberapa hari kemudian, tepatnya pada malam tahun baru, Jokowi tiba-tiba masuk sebagai nominasi pemimpin terkorup di dunia. Wow, ini ada apa ya? Ini sungguh kejutan yang sangat luar biasa sekali, di mana Pak Prabowo sukses membawa Indonesia jadi anggota BRICS dan Pak Jokowi tiba-tiba masuk dalam nominasi finalis pemimpin terkorup di dunia versi OCC Orpi. Ini sangat berbeda sekali ya. Dan dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Seharusnya memang begitu, kabur lah 98 Bu Mega panggil tuh. Pernyataan Ibu Ratu sering dibantah Tuan Putri. Ibu Ratu ngomong A, Tuan Putri ngomong B. Dahsyat Kony, oke daripada gerung. Omon-omon bongkar dok Rusia. Andaikan bener Kang Mul, bisa ditunggu video-video tentang Jokowi yang mau disebar Kony. Wah, apalagi dari keanggotaan BRICS ya. Di situ ada Rusia juga. Ternyata Ibu Kony juga menotariskan setidaknya dokumen-dokumen dari Pak Hasto Kristanto dinotariskan di Rusia. Nah, apakah itu juga ada benang merahnya ya? Ya, kita tidak tahu.